Selamat pagi menjelang siang, pemirsa. Buat kawan-kawan di sini kita sudah hadir ya dari Bawaslu. Dan Bawaslu ini ada Bang Faisal Nida, mungkin tidak asing dengan wajah beliau ya, karena dari seperti KPI juga Bang ya dulunya KPI, terus di KPI juga pernah Bang? Enggak, dari KPI langsung ke ini Bawaslu. Di Bawaslu udah berapa lama Pak? Ini tahun ke-7 ya. Tahun ke-7. Kurang dari Periode kedua ya. Terus di sebelahnya di sini ada Bang Firdaus Bekut, ini dosen disiplin Bang ya. Iya. Selamat pagi Bang. Kayaknya masih muda nih Bang. Jadi dosen tak berapa lama nih? Ya, kalau pengabdian udah lebih dari 6 tahun, 7 tahun. Jadi kalau SK-nya baru 3 tahun, 4 tahun. Dosen muda lah tadi. Dosen muda masih. Terus di sini juga hadir kawan-kawan dari disiplin ya, dan juga dari IAIN ya. Berarti mungkin kita open pertanyaan buat kawan-kawan di sini, boleh kali ya? Boleh. Boleh Bang ya. Oke, sesuai tema kita hari ini kita akan membahas tentang pilkada di Kalimantan Barat yang serentak nanti nasional tanggal 27 November 2024. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa flashback untuk arti pilkada serentak ya Bang ya. Itu kan kalau nggak salah undang-undang tahun 2017 nomor 7 ya. itu undang-undang pemilu, kalau ini undang-undang 10 Undang-undang 10 2016 itu yang menjadi dasar untuk pemilu serentak pilkada serentak. ya. Penyatuan pemilu dan pilkada Dan kemarin awal tahun di bulan Februari itu pemilihan presiden dan bulan Februari legislatif legislatif ya. dan Pilpres dan nanti tanggal 27 ini untuk yang pilkada ya. ada pilgub dan pilwako. Pilmako. Oke. Dan untuk harusnya sih ini dibahas pas ada orang KPU-nya nih. Cuma satu lagi ini belum hadir nih dari KPU-nya. Mengenai tahapan persiapan ini kan wilayahnya KPU ya, kalau Ya. tahapan persiapan ya. Secara teknis fungsional bedanya Bawaslu dan KPU Pak. Sebelum kita bahas yang mungkin untuk orang awam masih agak bingung nih, kenapa sih harus ada KPU terus ada Bawaslu gitu. Proporsi pembagiannya di lapangan sebenarnya. Jadi kalau kita ilustrasikan itu kalau kita bilang seperti bola misalnya, panitianya KPU, panitia pelaksana bola itu kira-kira begini kan, wasitnya Bawaslu, mainnya ya Selesai itu ya. Oke. kira-kira begitu. Lebih kok Bawaslu ini lebih dekat atau lebih detail mengenai tentang peserta-pesertanya ya. Ya tidak juga, karena itu kan dalam undang-undang tahun 2019 itu penyelenggaraan pemilu itu kan dibagi 3, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau secara fungsi dan peran ya memang secara kewenangan itu bagi masing-masing. Jadi KPU mengurusi teknis, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan teknis tersebut, dan DKPP mengawasi menegakkan etika penyelenggara pemilu. Jadi kalau Bawaslu sifatnya memastikan agar seluruh proses ini sesuai dengan ketentuan, prosedur, regulasi, dan prinsip-prinsip pemilu yang ideal. Oke, berarti kalau kita menemukan pelanggaran di lapangan, lapornya Bawaslu ya, Bawaslu. KPU ya. Ya, kurang lebih. Tapi kalau misalnya ada yang lapor KPU kan pasti nanti diserahkan ke Bawaslu ya. Ya, karena KPU dia tidak punya kewenangan untuk menerima laporan dari pelanggaran. Jadi kalau terjadi pelanggaran, ya silakan oleh Bawaslu, karena Bawaslu kan antara penting menegakkan hukum pemilunya. Jadi wasit lah ya. Ya. Sudah sih kartu kuning, kartu merah. Kebetulan begitu. Dan Bang, terkait pelanggaran ini katanya.
kita misalnya lapor tuh harus ada bukti atau ada sekedar omongan? Jadi kalau kita cluster ya, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu itu kan sebetulnya ada sifatnya ada tiga. Jadi pertama dia secara masif dan yang kedua dia memberikan informasi awal. Misalnya misalnya dia tahu ada pelanggaran nih, dia menyampaikan informasi awal pada Bawaslu, kemudian pada jajaran pengawas itu, Pak di sana ada misalnya pembagian sembako, dan pada bukti misalnya foto misalnya, itu namanya informasi awal. Itu kemudian ditelusuri oleh pengawas kita. Nah, kemudian yang ketiga itu laporan. Jadi kalau laporan dia harus ada form tertulisnya, disertai bukti, disertai fakta-fakta yang terjadi. Form itu memang sudah disiapkan dari Bawaslu ya? Iya, disiapkan di Bawaslu dan diisi dan kemudian nanti diinput di dalam aplikasi namanya Tiket Lapor. Ini kan udah dekat juga. Kita tahan dulu nih Bang dosen ini ya. Nanti setelah kita diskusi kita ngobrol sama Bang Michael juga, nanti Bang Firdaus boleh menyanggah. Mungkin temuan-temuan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sama Bang Faisal itu kan. Apa tahu ada undang Pak di lapangan nih ada yang kayak gini nih Bang. Oke, kita yang dari KPU nih akhirnya dah nyampe di Bang Denny. Mantan orang KPU. Silakan Bang, join Bang. Kita nyampur aja Bang ya. Mungkin kita kenalan dulu sama Bang Denny Nuledi. Ini mantan anggota KPU Kota Bang ya. Iya. Periode 2013, 2018, 2018, 2023. Oh, 2 periode ya. Hanya boleh 2 periode Bang ya. Saya boleh 2 periode. Kalau anggota DPR ini boleh berkali-kali ya. Iya. Yang bikin regulasi. Regulasi ini ikut film ini ya, ada presiden ya, ada boleh 2 periode ya. Presiden dan gubernur. Karena undang-undang pemilu kelahiran lembaga-lembaga ini kan lahirnya dari reformasi kan. Jadi semangatnya itu pembatasan kekuasaan. Ini kayak KPI, kayak KPU, Bawaslu itu semangatnya dibatasi. Tapi kalau anggota presiden itu boleh sampai Boleh, untuk karena dia sifatnya kontestasi kan, kontestasi. election. Oke lah, kita balik lagi ke Bang Faisal Rija. Ini kan sebentar lagi nih untuk pilkada ya, tanggal 27. Hari ini tanggal 6. 6 atau 5 ya? Dengan 6. Tanggal 6. Potensi pelanggaran yang bisa, kan ini untuk kampanye sudah berjalan kurang lebih seminggu, 2 minggu. udah 2 minggu, 2 minggu ya. lebih, Kalau 1 bulan lebih. lebih Dari tanggal 25 September. 2 Sorry, ya September. Oh iya, sekarang dan November. dan November. Untuk potensi, 2 hari lagi. ya bisa 20. Untuk potensi pelanggaran Bang di lapangan. Ya sekarang sudah bukan potensi tapi manifest ya, sudah ada data-data yang masih baik merupakan baik bentuknya maupun laporan dari masyarakat. Sudah banyak sekali proses yang sudah dilakukan penanganan, tapi ada juga yang masih berproses. Nah, potensi ini tidak menutup kemungkinan pada tahapan kampanye ini terus masih masuk sampai nanti pada pemungutan suara. Jadi kan setiap tahapan itu punya potensi pelanggaran. Dari mulai tahapan pencalonan, tahapan pendaftaran pemilih, kemudian sekarang tahapan kampanye, kemudian tahapan masa tenang, pemungutan suara dan sebagainya. Nah, saat ini proses penanganan pelanggaran itu kan memang tergantung dari fakta apa yang terjadi pelanggarannya. Dalam undang-undang pelanggaran itu dibagi 4.
Jadi dalam konteks pelanggaran terhadap administrasi pemilu. Jadi misalnya ada proses administrasi pemilu yang itu terjadi pelanggaran, bisa saja itu dilakukan oleh KPU, bisa saja dilakukan atau dan jajarannya, atau bisa saja dilakukan oleh peserta pemilihan atau paslon. Biasanya yang potensi pelanggaran saat pencoblosan itu Ya banyak sekali. Misalnya pada saat pemungutan suara itu orang mewakili orang lain tidak boleh kan? Karena prinsip pemilu kita kan one man one vote. ya Kemudian ada pergeseran ketika proses rekapitulasi suara, misalnya mestinya suaranya si A tapi digeser jadi suaranya B. Ketika dalam proses rekapitulasi atau pengadministrasian dokumen rekapitulasi, nah itu kan bisa dilakukan oleh penyelenggara misalnya ya. Kemudian di masa pemungutan suara kan sudah ada aturannya, tidak boleh bawa kata kampanye, karena tidak lagi kampanye kan? ya udah masa tenang aja udah nggak boleh kan, apalagi pas coblos. Kemudian misalnya ada orang yang tidak berhak memilih tapi memilih, misalnya karena usianya pada badannya besar tapi usianya tinggi dan kira-kira banyak sekali potensi pelanggaran terjadi. Kalau misalnya serangan pajak itu masuk potensi pelanggaran. Oh ya, jadi seluruh tahapan politik kan 180. Setiap orang yang memberikan dan atau menjanjikan uang dan atau materi lainnya mengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih, itu bisa dikenakan pasal politik uang. Itu sebenarnya istilah politik uang ini kan bukan dalam undang-undang ya. Politik uang ini kan istilah yang sering kita gunakan, tapi dalam undang-undang sendiri itu setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya itu bisa otomatis. Nah, pada pemungutan dari serangan pajak itu sangat terjadi. Nah, kalau bedanya mungkin karena siapa subjek hukumnya. Kalau di masa kampanye yang bisa kena subjek hukum itu terbatas. Ya, bisa saja tim kampanye, bisa saja paslon dan sebagainya. Tapi di hari H itu setiap orang Pak. Untuk selama ini kan untuk jadi anggota Bawaslu kan memang udah lama. Sebelum pemilu sebelumnya pernah nggak sih mengeksekusi untuk si serangan pajak? Karena ya udah ngasih umum lah ya, serangan pajak kayaknya hampir setiap pemilu itu tetap ada oknum-oknum, kita sebut oknum aja lah gitu ya. Pasti ada nggak sih, pernah nggak sih ditangkap atau disemprit calon yang menggunakan serangan pajak? Pernah, sering. Ada misalnya kita menangkap 81 juta yang uang mau diedarkan di Bali. Kemudian ada beberapa juga yang kita yang tanda ketik ya, kita proses misalnya, kemudian materi lainnya. Ya. Jadi bukan hanya serangan pajak, tapi misalnya kemudian materi lainnya itu yang tidak diatur dalam KPU. Punishment-nya apa sih Bang? Untuk si oknum-oknum Jadi yang proses penanganan pelanggaran pidana kan, pelanggaran tadi saya jelaskan, pelanggaran pemilihan ini bisa administrasi, bisa pidana, bisa pelanggaran etik dan pelanggaran terhadap undang-undang. Dan kalau berkaitan dengan money politik itu ancamannya pidana. Nah, kalau pidana maka proses penanganan pelanggarannya kita bersama dengan Lembaga Kumdu yang di dalamnya ada kepolisian dan kejaksaan. Kenapa? Karena Bawaslu tidak punya kewenangan menyidik. ya ada pengawasi, begitu dapat hak bukti baru serahkan ke hukum lah. Ada apa gitu. Kemudian kita bahas di Gakumdu nanti akan melihat materialnya memenuhi atau tidak. Ya. Kemudian kalau memenuhi baru masuk proses ke pengadilan. Ada beberapa yang sudah kita masukkan ke pengadilan, tapi di pengadilan bebas. Jadi dalam tanda petik ya, upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindakan
Oke, kita geser ke Bang Firdaus dulu nih. Dosen fisik Untan. Ya. Bang, selama ini pernah nggak sih untuk mengawasi langsung, pengawasan langsung ke lapangan untuk melihat pemilu yang berlangsung? Terima kasih Bang Bob ya. Bang Bob ya. Konteksnya adalah akademisi ya, saya tidak lari dari yang lain. Kalau ini sudah ada tugas-tugasnya masing-masing dari Bawaslu dan dari KPU di sini ya, Abang Bintang ya. Di akademisi kami mengamati bahwasanya dengan mengawal, kita mengawal itu, esensi mengawal itu apa? Secara epistemologi. Ya. Secara epistemologi itu mengawal adalah kita jangan sampai ada konflik-konflik yang terjadi di masyarakat, baik itu konflik vertikal dan horizontal. Dari kalangan akademisi salah satunya memberikan pendidikan atau edukasi politik kepada masyarakat. Salah satunya jangan sampai masyarakat itu terkontaminasi dengan hoax, ya. Itu salah satunya mengawalnya. Yang keduanya adalah dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, ya. Salah satunya kita mengharapkan dari Bawaslu dan KPU itu transparansi, apapun permasalahannya diselesaikan dengan proses, dengan hukum, kan? Jadi intinya dari kalangan akademisi kami hanya sekedar untuk mengingatkan kepada pejabat terkait ya atau paslon terkait agar menjadi seorang tokoh politik yang sehat, yang logis, ya, sesuai dengan apa perilaku politik itu, ya, sosiologis dan psikologisnya, memberikan manfaat kepada masyarakat seperti itu. Lewat tulisan dan lewat apa? Lewat sebuah YouTube di mahasiswa itu saya arahkan, ya. Ini mahasiswa saya nih ada, ya, siswa politik saya arahkan untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat itu paham dulu mengenai politik yang sehat. Jadi buat edukasi lewat video YouTube, nah, seperti itu, Bang Bom. Oke. Terkait tadi edukasi, Ya. apakah mungkin apa bisa melihat biasanya di masyarakat adalah jauh sebelum hari pemilihan mereka mempunyai pilihan atau sudah punya jagoan. Mendekati hari H biasanya kan ada serangan fajar nih. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat tidak tergiur? Apakah itu sudah dilakukan atau ada udah planningnya gimana? Kan karena kalau udah masalah ekonomi ini kan berat sekali karena nyangkut dengan masalah ekonomi. Padahal kalau secara hitung-hitungan suara mereka dibeli dengan murah dengan masa jabatannya yang 5 tahun, pasangan itu hanya bayar berapa gitu kan? Apakah sudah ada melakukan edukasi untuk melawan tanda kutip di sini adalah serangan fajar atau money politik? Ya. Bentuk ya. Kalau esensinya adalah serangan pajak itu sudah melanggar hukum. Ya. Dan bisa diberikan pidana. Ya. Jadi cara saya ya selaku dosen ilmu politik Universitas Tanjung itu memberikan salah satunya kampanye supaya di kalangan mahasiswa dulu bahwa menerima suap dan mendapatkan suap atau memberi itu haram hukumnya kalau dalam sistem ini ya agama ya. Nah, kalau dari fakta empirik ya tidak bisa kita hindari bahwasanya godaan-godaan seperti itu ya. Itu kan nafsu ya. Nah, ketika mahasiswa idealis itu ya pastilah mahasiswa itu bisa menegakkan demokrasi ya, jujur, adil ya, sesuai dengan undang-undang dan sebagainya. Sekarang kita kesadaran bagaimana menciptakan pemimpin yang baik ya. Dengan pemimpin yang baik itu kita bisa membangun masyarakat khusus di Kalimantan Barat ini menjadi masyarakat yang maju ya dan berkeadilan tanpa suap. Maka itu yang kita ajarkan ke mahasiswa, jangan sampai ke depannya melahirkan koruptor ya. Jadi intinya mahasiswa itu adalah kampanye aktif di medsos ya. Saya ajarkan di Instagram, Twitter, ya, YouTube. Itu saya ajarkan supaya apa? Ada kesadaran. Itu seperti itu Bang. Ya. Tapi
terkait tadi untuk mengedukasi masyarakat, apakah hanya di lewat video YouTube atau selama ini kawan-kawan mahasiswa FISIP Untan lebih aktif turun ke masyarakat untuk mengedukasi tentang politik yang sehat? Saya seperti itu, tidak hanya mengenai serangan pajak atau money politik, tapi politik yang sehat dari kita yang sebagai pemilih harus berpikir realistis, tapi juga harus dengan hati nurani. Terima kasih Bang Firdaus. Kita bergeser ke Bang Dini dulu. Bang, sejauh ini pengalaman Abang ya menjadi 2 periode ya, 2 periode menjadi anggota KPU Kota. Pelanggaran yang kerap terjadi di lapangan. Pelanggaran yang kerap terjadi di lapangan banyak. Jadi terutama di masa kampanye. Di masa kampanye. Kampanye itu kan KPU itu kan menetapkan mana saja zona-zona yang boleh dipasang alat peraga kampanye. Kemudian berapa banyak jumlah alat peraga kampanye yang dipasang. Kemudian berapa banyak bahan kampanye. Kemudian tentang pelaporan dengan kampanye. Itu banyak hal yang diatur. Ini memang kita temukan terjadi pada pelanggaran yang kemudian secara persuasif kita sampaikan kepada peserta untuk kemudian itu diterbitkan. Nah, kemudian pada saat masa tenang, misalnya masa tenang itu kan semestinya semua alat peraga kampanye itu kan mestinya semuanya sudah dilepas, Harus turun semuanya. harus turun semua, harus steril semua. Tapi kenyataannya Faktanya memang masih banyak juga kita temukan alat peraga kampanye yang masih terpasang itu ditertibkan oleh Satpol PP bersama Bawaslu dan perangkat kepolisian pada saat masa tenang. Kemudian masuk pada tahapan berikutnya, tahapan pemungutan suara. Pemungutan suara juga banyak sekali dan laporan yang tidak lanjuti dengan sesuai dengan regulasi yang ada. Contoh misalnya terdapat orang yang tidak memiliki hak pilih kemudian memilih di TPS misalnya. Kemudian kayak pemilu 2014 kita sempat melakukan pemungutan suara ulang di TPS 100 di Sungai Jawi 2 di Kota Pontianak. Kemudian pada tahun 2019 saya sempat mengadakan pemungutan suara ulang di TPS 7 Parikokaya. Nah, itu semua karena kita menemukan terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara, karena orang yang tidak memiliki hak pilih kemudian diberi hak untuk memilih oleh KPPS di lokasi TPS. Terkadang belum mulai penghitungan saja baru dihitung itu kadang sudah tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang masuk ke lokasi TPS yang memberikan hak pilih. Kan setiap pemilih yang datang ke TPS itu kan mencatatkan dirinya di dalam absen, ya registrasi. daftar kehadiran. Iya, registrasi. Nah, ini saja kadang tidak cocok. Kemudian dicari persoalannya. Setelah itu kemudian dilakukan penghitungan. Dilakukan penghitungan, setelah proses penghitungan selesai di tiap jenis pemilihan itu tadi Pak Faisal mengatakan bahwa prinsip pemilu itu one man, one vote, one value. Jadi satu orang satu kali milih dan nilainya satu. Siapapun dia, mau presiden atau pedagang kaki lima atau siapapun. Atau saya yang saat ini mantan KPI. Jadi one man, one vote, one value. Nah, artinya pemilih yang hadir memberikan hak suara itu harus sama dengan surat suara yang digunakan. Dan harus sama angkanya dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. Kan gitu, logikanya gitu. Karena prinsip one man, one vote, one value. Pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan surat suara yang digunakan, yang masuk ke dalam kotak suara. Harus sama dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah. Karena dalam kotak suara itu kan ada suara sah, ada suara tidak sah. Seperti itu. Nah, terkadang pada saat proses penghitungan ini tidak sinkron. Kalau tidak sinkron, ini sebenarnya alat kontrol ya. Pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan surat-suara yang digunakan dan harus sama dengan suara sah tambah suara tidak sah. Jika suara sah dan suara tidak sah yang dijumlahkan lebih banyak dari suara-suara yang digunakan, berarti kan ada problem. Maka mesti dihitung ulang lagi. Nah, proses ini yang kadangkala di beberapa TPS itu kemudian terjadi kelalaian proses perhitungan. Kemudian mesti mengulang kembali dari awal.
dengan 5 jenis surat suara, memang itu sangat memungkinkan proses penghitungannya itu memakan waktu yang cukup panjang. Secara normal saja, jarang kita temukan TPS itu bisa selesai di waktu maghrib itu jarang. Kalau untuk pileg, kalau untuk pilkada sore pun kemungkinan besar sudah selesai semua. Malah aneh kalau sampai sore itu belum selesai, kalau sampai malam belum selesai. Ya, karena untuk Karena cuma 2 jenis pemilihan saja. Tapi kalau pileg dengan surat suara yang itu, nah ini juga faktor yang menambah waktu pada saat proses perhitungan. legislatifnya terlalu banyak ya. Surat suaranya besar, kemudian urutnya kecil karena jumlah calonnya banyak, jumlah partainya banyak, sehingga mencari mana yang dicoblos ini itu sudah butuh waktu. Ya karena kalau yang ini emang terasa sekali ya untuk pemilihan legislatifnya, tempatnya aja sampai nggak cukup bang, biliknya itu nggak cukup. Iya betul. Ini Nah, cukup. ini yang kemudian atas kemudian KPU mengeluarkan regulasi. Kalau bisa itu sedapat mungkin penyelenggara di tingkat KPPS itu berusia di bawah 55 tahun, 55 tahun ke bawah. Itu sedapat mungkin seperti itu untuk memudahkan, karena kalau orang sudah lanjut usia kadang nyari yang mana yang sudah tercoblos itu kadang kan agak sulit. Walaupun ada ketentuan bahwa tidak boleh tempat remang, itu lampunya harus terang, semua orang bisa melihat gitu. Tapi faktor usia pasti akan mempengaruhi. Jadi itu satu ya, karena memang birokrasinya sedapat mungkin ya, artinya bisa saja jika kita tidak menemukan orang yang mau menjadi KPPS di lokasi tersebut, maka kemudian akhirnya yang usia 55 tahun ke atas yang senior-senior ini kembali dilibatkan. Biasanya Ada TPS-TPS yang seperti itu. karena biasanya kalau saya lihat lah ya, terutama yang di kampung ya bang ya, biasanya yang udah berumur nih memang dituakan dan disegani. Iya. Makanya biasanya dipilih lagi untuk jadi anggota KPPS karena itu disegani di kampungnya. Iya. Yang mudanya nih segan juga untuk maju. Yang tua karena merasa disegani, jadi dia pengen jadi KPPS. KPPS. Makanya sampai ada yang Jadi itu faktor-faktor yang mungkin terjadi. Nah, faktor yang korban segala macam itu banyak faktor. Di Kota Pontianak pernah ada di pemilu 2016 terdapat 2 orang KPPS yang meninggal dunia, walaupun tidak meninggal di tempat. Beberapa hari setelah itu sakit, kemudian masuk rumah sakit dokter Nano, kemudian meninggal. Biasanya kejadian-kejadian seperti ini karena penyakit bawaan. Kemudian beban kerja terlalu tinggi sampai subuh, sampai tengah malam. Itu kan kerja KPPS ini tidak hanya hari sebelumnya, beliau sudah mengedarkan surat pemberitahuan, menyiapkan lokasi TPS, membangun TPS pagi-pagi, betul pemungutan suara dimulai pukul 7, tapi mereka datang sudah sejak pukul 6, pukul 5, persiapan semuanya. Ini memang kerjanya berat. untuk wilayah yang harus diwaspadai itu. Wilayah yang mungkin ada beberapa wilayah misalnya di kabupaten atau apa yang memang red zone lah, rawan gitu. Memang di garis bawahi tetap mungkin akan terjadi kericuhan atau sering terjadi sebelum-sebelumnya pelanggaran dari laporan-laporan. Ada kan? Ada. Jadi Bawaslu sudah merilis indeks kerawanan pemilu ya. Indeks kerawanan pemilu ini basisnya kabupaten. Jadi Kalimantan Barat ini ada 1 kabupaten yang masuk rawan tinggi. Sisanya ada rawan sedang dan ada rawan rendah. Oke, sebentar saya tahu dulu, saya potong. Untuk kategorian ya, rawan tinggi, rawan sedang, Dan rawan rendah. rawan rendah. Kalau berarti 3 itu aja. Ya, jadi karena rawanan itu kan kategorinya ya tinggi sedang rendah kira-kira gitu. Jadi supaya rawan. Ya semuanya rawan. Klasifikasinya 3 gitu ya. Dalam pandangan Bawaslu semuanya rawan. Semuanya rawan. Indikator apa yang menunjukkan kerawanan itu ada beberapa hal ya. Misalnya soal aspek kontestasi. Jadi kalau kontestasinya head to head, itu risiko kerawanan terhadap proses kontestasi, misalnya saling menyerang dan sebagainya, itu membuat faktor kerawanan menjadi tinggi. Jadi faktor kontestasi itu juga. Yang kedua faktor partisipasi. Partisipasi terhadap laporan pelanggaran apa segala itu juga dipengaruhi oleh banyak hal ya. Jadi kalau dari sisi pertanyaan dari kembali mana wilayah
saat ini indeks kerawanan itu mengatakan untuk Kalbar melalui apa? melalui di Mas Pandai sekali terkait ASN yang ikut kampanye. Ya. Jangankan daerah ya, kayaknya juga kejadiannya di kota kemarin ya. Di kabupaten banyak sekali. Kabupaten juga ya. Yang mencuat isu ya. isunya, tapi TKP-nya katanya di Pontianak ya. Banyak. Dan ASN-nya jabatannya lumayan ya, sekelas kepala dinas sih. Nah, kita ngomongin itu Pak, boleh diomongin ya? Boleh ya. Dilarang. Jadi begini, ASN ini memang dalam kategori apa ya, dalam faktor proses elektoral ini kan agak unik. Kalau TNI Polri dia memang tidak punya hak pilih, Ya. tapi ASN punya hak pilih. Tapi undang-undang ASN membatasi pengekspresian politiknya, kira-kira gitu ya. Jadi dia punya hak pilih, tapi dia nggak boleh tuh mengekspresikan dukungannya karena Tidak boleh ikut kampanye. tidak boleh ikut kampanye, tidak boleh menunjukkan di media sosial kesukaan dia terhadap paslon, kira-kira gitu ya, dan sebagainya. Dan ASN ini kan sekarang terbagi dua lah, kira-kira ya. Satu, dia sebagai pemegang kebijakan, dia punya kekuasaan, dia punya posisi. Yang kedua, dia ASN yang melekat pada dirinya. Yang melekat pada dirinya kan tergantung statusnya, dia mau PNS atau P3K gitu. Ya. Dia. Sekarang ada P3K. Nah, ketika kita misalkan mengumumkan bahwa ada pelanggaran yang orang-orang pejabat negara itu kan ada banyak klasternya. Salah satunya misalnya dinas. Dia kan tidak boleh melakukan kegiatan yang menggunakan kewenangan dia untuk mendukung salah satu paslon. Ancamannya bukan hanya netralitas ASN, tapi pidana. Gitu ya. Kalau dia terbukti menggunakan. Beda kalau ASN orang per orang, dia tidak menggunakan kewenangannya, tapi dia berkampanye, dia kena netralitas ASN. Jadi kita harus bedakan ini. Apakah menurut Bang Firdaus, sekelas kepala dinas pasti kan orang yang berpendidikan, backgroundnya udah usah ditanya lagi lah ya. Kenapa bisa dengan sadar ikut berkampanye yang sudah dilarang ikut berkampanye dan di tempat yang dilarang? Apa yang sebenarnya terjadi kalau dilihat dari ilmu Tapi sebentar, faktanya belum tentu begitu. belum faktanya belum indikasi Ini kan itu tadi, ini yang viral saja. Kalau berkampanye, faktanya belum tentu yang kampanye itu yang penasihatnya. Kalau dinasnya kita tidak temukan itu berkampanye. Oke Pak, silakan. Jadi, kalau gini loh, kalau saya jawab dengan ilmu sistem pemerintahan, Ya. karena akademisi ini dia tidak bisa ibaratkan memojokkan gitu. Kita netral tapi kita arahnya ke edukasi lah ya. Jadi Bang Bob, arahnya melanggar aturan itu tetap melanggar dalam konteks yuridiksi ya. Yang kedua tentu dalam itu dia mendapatkan sanksi ya, sanksi dari negara yaitu dari BKN-nya langsung Pak ya. Jadi mengenai kepala dinas itu yang kasusnya itu mencuat ya, mungkin jurnalis sudah paham, sudah tahu informasinya secara internal. Jadi dari akademisi kami hanya menyoroti, menghimbau bahwa sistem pemerintahan itu ada vertikal dengan horizontal ya. Kalau dia seorang yang idealis dan tahu mengerti undang-undang dan secara populis, dia tidak menghadiri, mohon maaf bro, kan seperti itu kan. Saya tidak bisa hadir karena ini melanggar aturan, karena di situ sudah ada gakumundunya ya yang telah hadir di situ. Seperti itu Bang Bob ya. Oke, makasih Bang Firdaus. Ya. Kita geser ke KPU lagi, mantan KPU Kota Bang ya. Bang, terkait di beberapa daerah isu yang mencuat lah ya, atau kabar anies di daerah. Beberapa di daerah di Kalimantan Barat nih pemilihannya tidak terlalu seru. Istilahnya
sebenarnya ada beberapa daerah seperti melawan kota kosong. Cukup tidak tidak berkompetisi sekali lah begitu. Apa yang sebenarnya terjadi Bang di daerah itu? Ya kayaknya calon-calon yang mau maju nih kurang bergairah gitu, tidak terlalu berani melawan incumbent atau apa gimana? Ya kalau di Kalimantan Barat ini kan hanya ada satu kabupaten ya, Ya. yang melawan kota kosong di Kabupaten Bayang. Sebenarnya agak menarik fenomena ini. Fenomena yang menarik yang saya maksudkan itu putusan Mahkamah Konstitusi yang muncul belakangan itu. Dan pada saat detik-detik menjelang detik-detik habisnya masa pencalonan, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait batasan dukungan. Ada incumbent atau ada tokoh yang ikut tingkat elektabilitas yang sangat tinggi, kemudian untuk mencari dukungan partai politik juga mesti banyak waktu itu yang kemudian menyurutkan niat-niat para orang yang mencalonkan diri, kemudian berubah pikiran menjadi tidak mencalonkan diri. Namun pada saat terakhir kan Mahkamah Konstitusi memutuskan itu. Jadi suara sah yang tadinya 25% itu paling rata-rata kurang lebih 10% ya, Pak Faisal ya. Jadi yang tadinya ada 3-4 kabupaten yang akan kota kosong, akhirnya terdapat calon tanding, paslon tanding. Hanya satu kabupaten saja, Kabupaten Bengkayang, yang itu kalau nggak salah tersisa hanya sekitar kurang lebih 4%, sehingga tidak mungkin lagi untuk muncul calon baru. Tapi kabupaten lain seperti Pilgub saja, yang tadinya 2 pasang saja, tiba-tiba muncul pasangan yang ketiga. Kemudian Mempawah 1 pasang, kemudian muncul 2 pasang, seperti itu. Landa, kemudian Melawi, yang tadi cuma 1 pasang, muncul 2 pasang. Nah, ini Walaupun Mempawah kayaknya yang lawannya hanya satu partai pengusung ya. ada partai yang non-parlemen juga. Non parlemen Iya. Tapi yang parlemennya hanya satu ya. Kalau dulu partai non-parlemen tidak bisa menjadi partai pengusul, namun setelah putusan MK itu diperkenankan. Jadi suara sah bisa dihitung. Kalau dulu suara sah partai yang punya kursi di parlemen saja, nah, seperti itu. Nah ini yang kemudian yang membuat memang tempo hari itu kondisi calon itu tidak begitu banyak. Tapi kalau putusan MK itu bisa lebih awal, itu sangat memungkinkan itu calon akan banyak. Periode ini pasangan-pasangan ini sepertinya lesu untuk berkampanye. Kampanye. Ya, untuk mengkampanyekan diri, seperti matikan mesin gitu. Nggak ya, kalau dulu yang kampanye gitu kan, ada bikin kegiatan apa segala macam gitu kan. Kok sekarang kayaknya mereka lebih banyak bermain ya, bikin acara di hotel atau yang lebih indoor gitu, nggak jor-joran seperti kampanye sebelum-sebelumnya. Mungkin Tidak se-euforia dulu lah. Mungkin begini, ini bisa jadi aspek regulasi juga yang menyebabkan hal tersebut. Contoh misalnya di dalam pemasangan alat peraga kampanye di peraturan KPU nomor 13 tentang kampanye itu menegaskan bahwa alat peraga kampanye di Indonesia ya, itu maksimal di kabupaten kota itu KPU hanya bisa memfasilitasi 5 billboard, di mana pasangan calon itu hanya boleh menambah 200% dari jumlah yang difasilitasi. 100% dari Artinya paslon cuma bisa nambah 10. Begitu juga dengan baliho. Baliho KPU cuma bisa fasilitasi 5 di dalam ketentuan. Maksimal itu sudah angka maksimal. Artinya paslon cuma bisa menambah 10 baliho saja. Untuk spanduk, KPU hanya boleh memfasilitasi maksimal 2 spanduk per kelurahan. Artinya paslon cuma bisa menambah 4 saja per kelurahan. Bayangkan per kelurahan, ini paslon cuma bisa nambah 4 spanduk saja. Karena dulu kan ya kode politik kan pesta demokrasi. Iya. Euforianya luar biasa sekali. Tapi kalau dulu kan sampai ada pawai, Iya. atau ada bikin acara konser misalnya gitu. Apakah itu ada regulasi yang melarang mereka untuk melakukannya? Iya, untuk pawai juga begitu. Itu tidak diperkenankan arak-arakan dan kendaraan.
barang, namun maksimal angka barang yang jika dinominalkan itu seharga 1 juta rupiah. Jadi kalau kita ingin bikin pertandingan sepak bola yang timnya 11 orang, itu hadiahnya maksimal 1 juta saja. Dan itu harus dalam bentuk barang. Nah, jadi memang Tapi begini ya, maksud saya begini ya. Kalau euforia itu dimaknai sebagai sebuah hiruk pikuk semarak yang penuh dengan apa namanya pernak-pernik yang tadi disebutkan. Ya saya kira mungkin itu tadi ada faktor-faktor. Tapi kan tujuan kita melakukan pemilihan kepala daerah ini kan atau kampanye itu kan jauh lebih dari soal itu. Ya. Itu kan momen di saat mereka untuk memperkenalkan diri kepada Iya. masyarakat secara langsung. Ya artinya kan begini maksud saya. Kalaupun ada terminologi bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi, orang melihat pestanya kira-kira gitu. Tapi hakikat dari demokrasi itu kan sebetulnya terjadi transaksi gagasan. Kan? Buat saya literasi itu terhadap pemilih kita itu juga menjadi tantangan bagi kita semua, bukan hanya peserta pemilu atau peserta pemilihan, tapi juga bagi seluruh komponen kampus, tokoh agamawan, tokoh masyarakat. Nah, yang kalau kemudian ini idiom-idiom soal pesta ini kita terus langgengkan dan kita terus mengatakan ya seolah nggak pemilu, seolah sepi. Padahal kan menurut saya ini 5 tahun sekali harus begini. Itu mengaburkan makna yang hakikinya. Nah ini menurut saya ya pertanyaan Bung tadi bahwa itu kok rasa tidak antusias. Saya kira bukan pertanyaannya situ, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan dalam proses ini kita memang memilih waktu kita pasangan calon ini sebagai orang yang memang bisa menjawab problem-problem aktual kira-kira gitu. Makanya saya tangkap itu adalah selama ini yang lebih sering dilihat adalah alat peraga. Maksud saya, kenapa tidak ada kegiatan-kegiatan lagi yang mereka langsung berkampanye di depan masyarakat ramai, langsung memperkenalkan diri, istilahnya atau visi-visi mereka yang akan mereka itu kan. Sekarang mereka lebih langsung misalnya melakukan pertemuan di balai desa atau langsung di kampung mana, ataupun sekarang saat kalau udah musim kampanye ada tahlilan orang meninggal pun mereka datang. Tapi saat tidak naik belum tentu sih datang. jadi ya itu tadi itu. Jadi ya untuk menyampaikan gagasan-gagasan itu kan perlu beberapa strategi. Bagaimana gagasan-gagasan itu kemudian bisa ditangkap semaksimal mungkin oleh pemilih. Baik, ada yang kemudian bukan melakukan kegiatan besar, kemudian memasang alat peraga kampanye, ada juga kemudian ada pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, kan seperti itu. Tapi apapun itu, memang kan dari regulasi-regulasinya terdapat pembatasan-pembatasan. Seperti rapat umum misalnya itu dibatasi hanya oleh 1 kali saja selama masa kampanye. Hanya 1 kali. 1 kali saja. Jadi kalau 1 kali sudah dilakukan tidak boleh lagi melakukan rapat ini. Di media massa misalnya, di media massa kita pasangan calon itu kan tidak diperbolehkan untuk berkampanye. Yang boleh itu hanya sosialisasi atau kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Jadi itu faktor-faktor dalam regulasi. Ini karena semangatnya one way. Jadi yang mau dibangun kan two way ya. Iya. Nah itu yang mungkin semangatnya KPU begitu. Kalau dari bisik gimana Pak? Ya. Karena ini pasti ya, ini yang langsung nih, yang langsung, yang berhubungan langsung dengan miliknya udah mungkin udah lewat ya kuliahnya ya. Gen Z lah. Gen Z mungkin masih ada sisa-sisanya gitu ya. Berinteraksi dengan. Ya berinteraksi, karena kan 7 tahun kan maksimal kan kuliah kan. Itu siapa bang 7 tahun? Jadi apa yang ditangkap ini mengenai apa tadi? Mengenai perubahan arah secara berkampanye. Dengan media sosial itu. Nah, tadi abang-abang saya membahas tentang buku ya. Jadi saya pernah ketemu penulis buku ya, yaitu Dokter yang ini dari Bawaslu Pusat itu pemilu dalam ruang apa gelap gitu ya. Itu Dokter Sardini ya. Hidayat Sardini. Kebetulan itu dosen saya di Undip ya. Jadi begini mengenai
pemilu dalam ruang gelap itu tadi saya tanggapi, saya banyak diam karena kita menghormati saudara kita ini kan. Jadi sejarah demokrasi itu, pesta demokrasi itu arahnya nanti milenial ya, adalah hasil dari orde lama dan orde baru. Ya. Sedangkan makna dari terminologi pesta demokrasi itu ya, abang ya, itu dari bahasanya Soeharto. Ya, ini mahasiswa banyak yang nggak tahu. Itu bahasa pesta demokrasi, seluruh dunia tidak ada kata pesta demokrasi, itu hanya Soeharto yang menggaungkannya. Nah, ini perlu tahu ya. Probi ada generasi itu, ada yang milenial ya dan sebagainya. Pengaruhnya terhadap politik itu sangat signifikan ketika kita evaluasi pada pemilu pilpres ya 2024 ya, kayak bahwasanya peranan generasi milenial terhadap media sosial itu sangat signifikan, apalagi melihat dari politik dan gagasan ketika paslon nomor 1 ya mengundang desak Anies gitu kan, datang milenial nih ke Weng Kopi contohnya. Ada Prabowo dengan gebiarnya gaskan gitu kan, ada. Jadi di situ milenial hadir. Saya lihat setiap milenial itu 0102 milenial hadir semua. Mereka mencoba netral, mencoba melihat politik dan gagasan para calon itu, tetapi milenial ini masih labil dalam menentukan pemilih karena mereka ini lebih arahnya itu tadi politik uang itu, terkontaminasi dengan politik uang. Oh berarti mereka wait and see siapa yang ngasih serangan pacar gitu? Ada ya, kalau risetnya itu tadi dari Mbak Abu itu saya sepakat ya. Oke, kita udah close aja lah ya untuk yang media sosial ya. Karena untuk yang akun non resmi atau bukan ofisialnya emang sulit untuk dibendung. Itu PR buat kita lah ya. Evaluasi untuk pemilihan kedepannya bukan hanya tugas Bawaslu, KPU, tapi ini seluruh orang yang terlibat dalam pemilu. Untuk sengketa, apa kan? Bang, pernah nggak sih sengketa pemilu di Kaltara? Sengketa ya, kalau sengketa itu kan ada dua ya, sengketa proses dan sengketa hasil. Kalau itu secara sederhana. Jadi kalau sengketa proses itu memang di Bawaslu proses penanganannya. Tapi kalau sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau di dalam sengketa proses itu misalnya terkenal ada dua ya, sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antar penyelenggara dan peserta pemilu. Misalnya KPU mengeluarkan putusan bahwa tentang misalnya pencalonan ya gitu ya, kemudian itu digugat, disengketakan SK KPU tentang pencalonan yang menentukan sekian paslon itu dilakukan di Bawaslu misalnya. Jadi Bawaslu yang nanti akan melakukan penanganan sengketa. Tapi kalau misalnya soal hasil suara habis pemungutan suara itu tidak ada lagi sengketa hasil di Bawaslu tapi di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira gitu. Jadi kalau di Kalbar ya ada sengketa-sengketa itu terjadi dan misalnya kemarin terkait dengan apa namanya soal zonasi kampanye. Nah itu tidak diselesaikan. Apakah mereka ada keberatan terkait dengan adanya zonasi kampanye? Dari Bang Diri dulu nih, ada tambahan ya? Tambahan mengenai ya mungkin pesan-pesan buat para pemilih muda. Closing statement. Oh ya. Ya, jadi seperti yang tadi kita sampaikan, ini kan berbicara soal pemilu bersih, pemilu berintegritas, tentunya pemilu atau pilkada yang bebas hoax, bebas praktek manipulasi, kemudian semuanya bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini tidak mungkin hanya mampu dijalankan oleh penyelenggara pemilu, pakainya Bawaslu dan DKPP yang memperhatikan para penyelenggara pemilu. Tapi tentu butuh dukungan semua pihak, terutama para pemilih pemula ini yang tadi kata Pak Faisal itu. Ini sama-sama kita mengawal, menjaga pilkada ini agar pilkada ini seoptimal mungkin, semaksimal mungkin mampu bisa jadikan sebagai pemilu atau pilkada yang berintegritas lewat
kampanye simpatik yang bisa dilakukan oleh kita semua, kemudian lewat kampanye atau sosialisasi lewat kampanye di media sosial yang kita miliki, maupun apapun dari profesi maupun pekerjaan kita yang bisa kita lakukan untuk menjaga pilkada ini. Mungkin ini Bang Firdaus mungkin. Ya, terima kasih. Yang saya hormati semuanya yang ada di sini, yang penonton, yang budiman semuanya, bahwasanya esensi untuk mengawal pilkada damai dan berkualitas, ya, judul besar kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah kita menjaga dari konflik ya secara vertikal dan horizontal. Ya. Pertama, kita memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya, dan edukasi kepada para cendekiawan muda ya, ikut serta dalam mengedukasi masyarakat terhadap mengkampanyekan pemilu damai ya. Bahwasanya pemilu damai ini adalah apa? Adanya transparansi informasi ya, media visual dan audiovisual yang positif kepada masyarakat. Yang selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah kita harus taat kepada hukum yang telah dibuat, bahwa negara kita, bahwa negara hukum, dan juga kita bersinergi dengan yang aparat yang telah bekerja sama seperti lembaga-lembaga seperti Bawaslu, ya KPU, ya DKPP dan PPK itu telah berusaha ya semaksimal mungkin supaya kita pemilu kita yang sangat demokratis di Indonesia ini, mari kita wujudkan bersama seperti itu ya. Ya, terima kasih. Dari Bawaslu, kira-kira apa yang mau disampaikan buat masyarakat Kalimantan Barat khususnya ya, Pontianak, apalagi mengenai ya pilkada yang tinggal menghitung 2 mingguan, 3 minggu, 2 minggu, 3 hari lagi. 3 minggu. Ya, saya kira kalau kita berangkat dari idiom bahwa pemilu yang baik itu kan syaratnya 3. Penyelenggara yang berintegritas, kemudian yang kedua peserta pemilu yang taat azas, yang ketiga pemilih yang cerdas. Maka 3 subjek ini penting untuk kita sama-sama dorong bahwa sehingga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak ini bisa kita pastikan benar-benar sesuai harapan kita menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat apapun itu gitu ya, dan bisa merealisasikan janji-janji kampanyenya sesuai dengan apa yang kita dengar dan kita berharap ya ini momen 5 tahunan dan kita bisa bergerak maju, bergerak lebih baik lagi karena tantangan nggak mudah. Tantangan regional maupun tantangan global ini, apalagi kita dengan situasi politik luar negeri yang luar biasa ini, kita juga berhadapan dengan potensi ancaman pangan, energi dan sebagainya. Saya kira kita harus mampu bergerak keluar dan kita mengatasi. Dan pemimpin kita di negara-negara berkembang ini memang pemimpin menjadi menjadi faktor penentu bagi driver ya, perubahan menuju perubahan yang mana gitu. Kita berharap ya terkasihkan yang bisa membawa kita ke perubahan. Oke, terima kasih. Terus sekali perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini ya bisa menjadikan pemilu atau pilkada tinggal menghitung minggu, 3 minggu ini lebih baik ya. Dan buat pemirsa di rumah juga, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, Bang.